Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Beata Arnoldin Kue dengan NPM 2221004200125 kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pemerintah terhadap permasalahan ketimpangan di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Indonesia. 1. Jenis kebijakan. Kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi adalah kebijakan pemerataan pembangunan dan bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan tingkat pembangunan daerah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah antara lain: 1. Kebijakan bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Program bantuan sosial meliputi yang pertama, bantuan langsung tunai atau BLT. Kedua, program Keluarga Harapan atau PKH. Yang ketiga, Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang keempat, Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, kebijakan pemerataan pembangunan wilayah. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana transportasi. Yang ketiga, kebijakan dana desa. Dana desa diberikan langsung kepada pemerintah desa agar dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada kasus ketimpangan di Indonesia. Salah satu contoh ketimpangan yang terjadi di Indonesia adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, di daerah terpencil, masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta akses transportasi yang kurang memadai. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dari perbedaan tingkat pendapat masyarakat. Sebagian masyarakat memiliki penghasilan tinggi, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, realisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah telah merealisasikan berbagai program untuk mengatasi ketimpangan antara lain bantuan langsung tunai atau BLT. Program ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, ada KIP. Program ini membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat bersekolah. Yang ketiga, ada dana desa. Pemerintah memberikan anggaran kepada desa untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.
Program-program tersebut di atas telah membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Yang keempat, ada evaluasi kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut ada kelebihannya: membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mendorong pembangunan daerah tertinggal, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan untuk kekurangannya, penyaluran bantuan terkadang tidak tepat sasaran, masih terdapat daerah yang belum merasakan dampak pembangunan secara maksimal, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program, dan terakhir ada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Yang kelima, ada strategi. Menurut saya, strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia adalah memperbaiki sistem pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah harus memperbaharui data secara berkala agar bantuannya tepat sasaran. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan. Memperkuat pengawasan program pemerintah. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Mendorong pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah perlu mendukung UMKM dan potensi ekonomi lokal agar menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir ada pemerintahan pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus difokuskan pada daerah tertinggal agar kesenjangan antar wilayah dapat berkurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.